Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan nikmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa hadir kembali dalam satu majelis yang mulia, majelis Al-Qur'anul Karim. Tujuan kita hadir di majelis ini untuk membaca dan memahami kitab yang kita cintai, yang kita agungkan dan kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, kitab suci Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang suka membacanya. Hanya kitab Al-Quran yang dijamin memberikan syafaat kalau dibaca. Sedangkan selain kitab Al-Quran belum ada jaminan untuk bisa memberikan syafaat kepada pembacanya. Maka semoga kita semua termasuk hamba Allah yang istiqamah bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Ghasyiyah. Pekan kemarin kita mengakhiri kajian tafsir surah Al-Ghasyiyah di ayat 16. Betul ya? Terakhir ayat 16. Betul. Malam hari ini kita akan baca dan tadabbur ayat 17 insyaallah sampai ayat 20. Kemudian pekan depan 21 sampai 26. Seperti biasa Bapak Ibu, kita baca dulu surah Al-Ghasyiyah ini dari ayat 1 sampai ayat terakhir ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لسعيها راضية في جنة عالية في جنة عالية
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت kok beda berarti وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم. Paragraf pertama surah Al-Ghasyiyah ini berbicara tentang ahli neraka, bahwa mereka ketika masuk neraka akan diberi minum dari air yang sangat panas. Kemudian makanan mereka makanan yang berduri, beracun dan sangat busuk. Lalu makanan itu tidak menggemukkan dan juga tidak menghilangkan rasa lapar. Kemudian paragraf yang kedua, Allah bercerita tentang penghuni surga, bahwa wajah mereka berseri-seri, tersenyum bahagia karena mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ketika di dunia wajahnya susah karena letih beribadah kepada Allah, banyak ujian dari Allah, tapi ketika meninggal dunia semua keletihan, semua kesusahan itu akan diganti oleh Allah dengan kebahagiaan.
Kemudian Allah sebutkan berbagai macam nikmat surga. Tujuan Allah menyebutkan penghuni neraka dan azab yang didapat oleh mereka supaya manusia takut untuk berbuat dosa. Kemudian tujuan Allah menyebut tentang penghuni surga dengan berbagai macam kenikmatan yang mereka dapatkan di surga supaya manusia semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu, ibadah kita untuk mendapatkan surga tidak akan sempurna, tidak akan maksimal kecuali kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala saat beribadah. Makanya ketika sholat, kalimat pertama yang kita ucapkan apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sebenarnya itu pelajaran Bapak Ibu, bahwa sholat kita tidak akan sempurna kecuali di dalam ibadah sholat kita benar-benar merasakan kehebatan, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap gerakan dalam sholat itu kalimatnya adalah takbir, kecuali bangun daripada ruku. Mau ruku takbir, mau sujud takbir, bangun dari sujud takbir, bangun dari sujud kemudian berdiri takbir. Artinya kita harus membesarkan Allah dalam segala kondisi kehidupan kita. Mau dalam keadaan berdiri, besarkan Allah. Dalam keadaan ruku, membesarkan Allah. Dalam keadaan sujud, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita ini tidak sempurna dan tidak maksimal kecuali kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Oleh karena itu, di paragraf berikutnya yang kita bahas malam hari ini, Allah mengajak kita untuk memperhatikan dan merenungkan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Inilah yang kemudian disebut dengan ibadah tafakkur. Beda dengan tadabbur ya. Kalau tadabbur itu Al-Qur'an. Panjenengan memahami Al-Qur'an, panjenengan mengkaji makna Al-Qur'an, itu namanya tadabbur. Kalau tafakkur, berpikir, merenung kebesaran Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Ngaten. Ini disebut dengan ibadah apa tadi? Tafakkur. Ibadah itu ada 4 macam. Yang pertama ibadah yang sifatnya badaniyah, badan. Kalau kita tidak menggunakan badan dalam melaksanakan ibadah ini, maka ibadahnya tidak sah. Contohnya apa? Salat, ya toh. Jadi tidak benar kalau ada orang berkata bahwa salat itu cukup ingat saja. Sebab salat ini termasuk ibadah badaniyah, ibadah yang melibatkan fisik. Contoh lagi ibadah yang melibatkan fisik adalah mencari nafkah. Itu ibadah juga. Kata Nabi dalam hadis Al-Bukhari, 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah baik. 1 dinar engkau sedekahkan kepada orang miskin baik. 1 dinar engkau sedekahkan kepada anak yatim baik. 1 dinar engkau sedekahkan kepada keluargamu untuk mencukupi kehidupan mereka, itu lebih baik kata Rasulullah SAW. Makanya semangat laki-laki itu kerja, salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala yang besar. Jadi urusan kerja itu bukan hanya urusan mengumpulkan uang. Tata niat yang baik supaya pekerjaan kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk istri itu enggak usah eman-eman, itu pahalanya besar. Lebih besar daripada panjenengan sedekah kepada anak yatim. Lebih besar daripada panjenengan bersedekah kepada orang miskin. Kalau sedekah sama istri itu. Berapapun istri minta, kasih. Setuju enggak? Aduh, nanti saya ditagih Pak, istri saya soalnya ikut ini. Baik. Untuk anak, tidak usah eman-eman. Kalau mereka minta untuk kebutuhan mereka, ya itu pahalanya besar.
lebih baik daripada kita berinfak kepada orang miskin. Itu termasuk ibadah badaniyah, ibadah fisik, kerja, ya. Kemudian yang kedua ada ibadah maliyah, ibadah yang melibatkan harta. Contohnya adalah zakat, sedekah, infak. Ngaten. Itu ibadah maliyah. Yang ketiga ada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Contoh tawadu, kemudian apalagi ikhlas, apalagi qanaah, apalagi ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah hati. Artinya ibadah-ibadah tersebut tidak bisa dilakukan oleh fisik dan juga tidak bisa dilakukan oleh pikiran, apalagi lisan. Tidak bisa. Orang berkata saya ikhlas itu bukan menjadi ukuran bahwa dia orang ikhlas, karena ikhlas itu amalul qalbi, amal hati. Kemudian yang keempat ada ibadah fikriyah, ibadah akal. Ibadahnya akal. Apa ibadahnya akal? Di antaranya adalah tafakkur, berfikir, merenung kebesaran Allah melalui ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang sering dilalaikan oleh manusia. Tidak banyak manusia yang meluangkan waktu untuk ibadah yang nomor 4 ini, Bapak Ibu. Ngaten. Sebenarnya manusia itu sering melihat ciptaan Allah seperti langit, bumi, gunung, matahari, bintang, bulan, tapi jarang mereka kemudian berpikir merasakan kebesaran Allah dalam ciptaan tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa ciri orang beriman yang menggunakan akalnya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Di antara cirinya adalah berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu setelah dia berfikir, dia merasakan kebesaran Allah, saat itu dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Hafal kan? Pak Agus belum hafal? Abah Samsuri hafal? Belum, dimaklumi, udah sepuh. Yang masih muda-muda nih wajib hafal. Jadi kalau kita melihat langit, pernah tidak panjenengan melihat langit, melihat bumi, lalu berucap Subhanaka Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Jangan-jangan Bapak Ibu panjenengan sudah hidup bertahun-tahun tapi tidak pernah sebut kalimat ini ketika melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ngaten, sebut Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Surah Ali Imran ini. Saya lupa nomor ayatnya berapa. Coba dicarikan Ustaz. Nomor berapa? Tapi pakai bahasa Indonesia boleh jelas. Boleh. Karena Allah bukan hanya Tuhan bagi orang Arab. Tapi tidak benar ucapan siapa itu yang mengatakan bahwa Tuhan bukan orang Arab. Masa Tuhan dikatakan orang? Itu tidak benar itu. Siapa itu? Pak Ustadz Dudung itu ya. Ayat berapa? Ada yang ketemu? Oke, ini ya. 191 Ali Imran 191.
Ali Imran 191. Di situ ada Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Al-Qur'an itu adalah ibadah tafakkur. Ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya baca Quran, tidak hanya zikir, tapi panjenengan keluar rumah melihat ciptaan Allah berupa langit, bintang, matahari, lalu panjenengan merasakan kehebatan Allah, dan saat itu panjenengan berucap Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Itu juga ibadah. Bahkan kata sahabat Abdullah bin Abbas, beliau berkata tafakkaru sa'atin khairun min qiyami lailatin. Berfikir, merenung tentang kebesaran Allah sesaat saja itu lebih baik daripada beribadah satu malam penuh. Karena belum tentu orang yang beribadah satu malam penuh itu dia merasakan kebesaran Allah dalam ibadahnya, belum tentu. Makanya kata sahabat Abdullah bin Abbas, berfikir tentang kebesaran Allah sesaat saja itu lebih baik daripada beribadah satu malam penuh. Selain tafakkur kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu merupakan suatu ibadah, tafakkur juga akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menambah iman itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya baca Quran. Kita keluar rumah lihat gunung, lihat matahari, kemudian lihat bintang, lihat bulan, itu bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di paragraf ini Bapak Ibu, Allah mengajak kita untuk berfikir, merenung tentang kebesaran Allah melalui ciptaannya. Ada 4 ciptaan Allah di mana kita diajak oleh Allah untuk berfikir, merenung kebesaran Allah melalui 4 ciptaan tersebut. Nah, yang pertama adalah unta. Yang kedua apa? Langit. Yang ketiga belum. Yang ketiga gunung. Yang keempat baru bumi. Jadi ada 4 ciptaan Allah yang harus kita tafakkur dalam ayat-ayat ini. Yang pertama adalah unta. Pernah panjenengan melihat unta lalu bertafakkur, ingat kebesaran Allah? Pernah enggak? Jarang ini ya, karena di Indonesia susah kita dapat unta. Ya, kecuali kita umroh atau haji. Itu pun kalau ngaten. Allah berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat." Tidakkah manusia itu memperhatikan ilal ibili kepada unta? Kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa unta yang disebut dan disuruh untuk diperhatikan kehebatannya? Padahal di Arab saat itu ada hewan lain selain unta. Ada kambing, ada kerbau, ada kuda, ada keledai. Ngaten. Tapi yang disebut oleh ayat ini hanya unta. Kenapa? Yang pertama, karena unta itu hewan yang paling dekat atau paling akrab bagi kehidupan orang-orang Arab. Ngaten. Kemudian yang kedua, unta juga sebagai sumber kehidupan mereka. Jadi orang kalau tidak punya unta itu susah untuk mencari penghasilan, karena penghasilannya di Arab itu berdagang Bapak Ibu. Mau bertani, tanahnya tandus. Mau berternak, makanan dan minuman untuk ternak susah. Jadi jalan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup hanya berdagang. Dan berdagang itu mereka lakukan di luar negeri. Kalau musim dingin ke Yaman, musim panas ke negeri Syam. Nah, perjalanan jauh membawa barang-barang yang banyak tidak mungkin
tanpa unta. Pasti memakai unta perjalanan jauh. Oleh karena itu, unta ini menjadi salah satu sebab mereka mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan dunianya. Makanya dalam ayat ini yang disebut oleh Allah adalah unta. Kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana unta diciptakan? Ini maksudnya adalah kita disuruh merenung tentang kelebihan unta yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain. Itu banyak kelebihannya. Yang pertama, kelebihan unta, dia kuat tidak makan dan minum sampai berminggu-minggu. Tidak makan minum sampai berminggu-minggu. Kalau kita kuat berapa hari tidak makan? Sehari. Setengah hari lah ya, atau sehari lah ya. Unta kuat tidak minum dan tidak makan sampai berhari-hari. Ada yang mengatakan 8 hari ya, ada yang mengatakan sampai berminggu-minggu. Tapi sekali minum banyak. Sekali minum banyak. Disimpan sama dia. Dikatakan sekali minum itu dia 130 liter dalam waktu 10 menit. 130 liter itu dalam waktu 10 menit. Pak Agus sehari minum berapa liter? Oh, enggak tentu. Kalau 130 liter, kira-kira kita bisa menghabiskan air itu butuh waktu berapa lama? Ya, 1 bulan mungkin ya. Unta sekali minum 130 liter kemudian dalam waktu 10 menit. Nah, sehingga dia kuat tidak minum lagi selama berhari-hari, bahkan selama berminggu-minggu. Karena memang di padang pasir itu Bapak Ibu susah air. Kalau unta itu dibawa untuk berdagang ke negeri yang jauh, ngatan, itu dikasih minum dulu, dan untuk dapat air sangat susah. Nah, sehingga Allah takdirkan unta itu hidup bersama orang-orang Arab. Ini kelebihan unta yang tidak dimiliki oleh binatang-binatang yang lain. Nah, kemudian yang kedua, unta itu bulu matanya ada 2. Ada 2 lapis. Lapis yang pertama sebagaimana fungsinya untuk binatang-binatang yang lain ya. Kemudian lapis yang kedua fungsinya untuk menahan debu ketika terjadi badai. Ngaten. Jadi walaupun unta itu tidak ditutupi saat terjadi badai di tengah-tengah padang pasir, dia tetap selamat, matanya tetap selamat karena ada 2 lapis bulu mata yang menyelamatkan dia dari debu-debu tersebut. Ngaten. Kemudian yang ketiga, bahwa unta itu tapak kakinya kalau menginjak padang pasir tidak tenggelam. Tidak tenggelam, beda dengan sapi, kambing, keledai. Itu kalau menginjak padang pasir tenggelam ya. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat ya, unta ini binatang yang sangat kuat. Dikatakan dia bisa memikul beban sebanyak 300 kilo. Ngaten. Kalau Pak Agus bisa mikul berapa kuatnya? 20 kuat enggak? Kuat. Oh. Bolehlah kapan-kapan saya minta tolong ya. 300 kilo ya. Jadi unta itu duduk dulu, kemudian dimasukkan atau Pak ya, dimasukkan barang ya, dimasukkan kurma sebanyak 300 kilo. Setelah itu dia berdiri. Jadi dimasukkan barang itu bukan ketika untanya dalam keadaan berdiri, tapi dalam keadaan duduk. Lalu 300 kilo itu mampu dia angkat untuk berdiri dan berjalan. Ini kelebihan unta yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain. Nah, kemudian yang kelima, unta kakinya panjang. Itu ada hikmah. Kenapa kakinya panjang? Supaya ketika dia berada di padang pasir saat musim panas, perutnya tidak terlalu merasakan hawa panas karena jaraknya agak jauh. Ngaten.
Siapa yang memberikan kelebihan-kelebihan ini kepada unta? Allah. Makanya ketika kita tahu kelebihan unta yang semacam ini, yang harus kita ingat adalah Allah yang maha hebat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Oleh karena itu ketika kita melihat unta, jangan hanya dilihat. Kalau hanya dilihat, anak kecil bisa. Kita diperintahkan oleh Allah tidak hanya melihat, tapi juga memperhatikan dan merenungkan kebesaran Allah dalam penciptaan unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kemudian yang kedua, langit. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah manusia itu memperhatikan langit, bagaimana langit itu rufi'at, diangkat atau ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disuruh oleh Allah dalam ayat ini bukan melihat, tapi merenungi. Kalau melihat, banyak orang melihat langit. Kita keluar rumah, lihat, sudah bisa melihat langit Bapak Ibu. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah merenungi kebesaran Allah dalam penciptaan langit. Jadi untuk tafakkur kebesaran Allah itu tidak perlu kita pergi jauh-jauh sampai mengeluarkan biaya banyak atau sampai buang-buang waktu. Datang ke gunung, kemudian datang ke pantai, ditanya, "Kenapa kamu datang ke pantai?" Mau tafakkur. Padahal dia keluar rumah itu lihat langit, sebenarnya dia bisa tafakkur. Kemudian naik gunung, nginap 2 hari di situ. Ditanya, "Apa tujuan kamu naik gunung?" Tafakkur. Tidak tahu benar apa enggak itu ya. Padahal keluar rumah, kemudian lihat langit, lihat bintang, bulan, itu kita bisa tafakkur dan merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu kalau bulan purnama, biasanya beliau mengajak istrinya Aisyah untuk keluar rumah, lihat bulan. Jadi sederhana bagi Nabi itu untuk membahagiakan istrinya. Tidak perlu diajak jalan-jalan, diajak keluar rumah, lihat bulan itu sudah cukup. Beda dengan istri sekarang. Beda ya, dunianya beda ya. Dulu bukan dunia rekreasi, sekarang dunianya rekreasi. Baik. Allah perintahkan dalam ayat ini agar kita melihat langit dan memperhatikan kebesaran Allah dalam penciptaan langit. Apa tujuan Allah menciptakan langit? Tujuan Allah menciptakan langit dikatakan dalam ayat yang lain, wa ja'alnas samaa saqafan mahfuzan. Allah ciptakan langit sebagai atap supaya manusia itu tidak terkena radiasi planet-planet yang lain. Kalau tidak ada langit, maka kita akan terkena radiasi sehingga kulit kita akan rusak. Ini kasih sayang Allah kepada manusia. Kemudian apa hebatnya penciptaan langit ini? Hebatnya penciptaan langit itu diciptakan luas oleh Allah, besar tapi tanpa tiang. Hebat itu. Kalau saya mengangkat meja ini lalu saya tahan di udara, panjenengan video, sebarkan ke internet, viral enggak saya? Viral kan? Masuk berita saya, Pak. Orang hebat itu. Hebat pengajian bisa angkat meja itu. Ya. Jadi saya tahan begini di udara, ya. Orang akan mengatakan saya hebat. 1 menit saja saya tahan, saya posting videonya di internet, orang katakan saya hebat. 1 menit, Pak. Allah menahan langit supaya tidak jatuh. Allah ciptakan langit begitu hebatnya tanpa tiang. Seharusnya manusia lebih sikapnya kepada Allah dibandingkan kepada manusia. Ngoten. Jadi langit yang begitu kokoh, lebar, luas, Allah ciptakan tanpa tiang. Berbeda dengan manusia. Manusia itu kalau membangun
gedung yang luas, yang besar, kalau kita masuk ke dalamnya, apa yang yang banyak kita dapati? Tiang. Kalau kita masuk ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu bangunan yang sangat luas, masuk yang banyak kita lihat adalah tiang-tiang. Nah, termasuk masjid ini, tiang-tiang. Ya, ini kelemahan manusia. Tapi ketika kita melihat langit, Bapak Ibu, ya, kita melihat langit, Allah ciptakan langit tanpa tiang. Nah, siapa yang menahan langit itu tidak jatuh? Allah. Sebagaimana firman Allah, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah yang menahan langit ini sehingga tidak jatuh. Langit yang harus kita rasakan adalah kehebatan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Maka ayat ini mengajak kepada kita untuk tidak hanya menggunakan akal habis untuk berpikir urusan dunia. Cobalah luangkan waktu untuk melihat, merenungkan kebesaran Allah, lalu kita saat itu berucap Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Kemudian yang ketiga apa? Gunung. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah manusia itu melihat dan memperhatikan al-jibal, gunung-gunung, kaifa nusibat, bagaimana gunung itu dipasakkan oleh Allah ke dalam bumi. Jadi fungsi Allah menciptakan gunung itu sebagai pasak. Dan perintah Allah kepada kita terhadap gunung itu bukan mendaki. Allah tidak sebut dalam Quran mendakilah ke gunung, tidak. Tapi perintah Allah kepada kita mengenai gunung, kita diperintahkan untuk tafakkur, untuk berfikir kebesaran Allah melalui penciptaan gunung. Kaifa nusibat, bagaimana gunung itu nusibat, dipasakkan. Apa bahasa Jawanya dipasakkan? Nah, ditancapkan. Ditancapkan itu ukurannya sama dengan yang di atas. Kalau gunung itu dari permukaan bumi sampai dari ke atasnya itu misalnya 8.000 meter, ya, berarti ke bawahnya juga 8.000 meter. Kalau panjenengan buat bangunan misalnya 100 meter, berarti bawahnya kurang lebih seperti itu. Ngata. Supaya seimbang. Nah, ketika panjenengan buat bangunan 100 meter tingginya, kemudian pondasinya tentu lebih dalam, maka butuh alat yang canggih untuk menekan pondasi itu supaya kuat. Tapi bagi Allah, untuk memasakkan gunung ke dalam bumi tidak butuh alat. Kun fayakun. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat gunung, rasakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa faedahnya Allah menciptakan gunung? Yang pertama, supaya bumi ini tidak goyang. Ya. Supaya bumi ini tidak goyang. Di bumi ini kan sepertiga daratan, lebihnya air, ngoten. Jadi kalau panjenengan naik pesawat itu yang dilihat apa? Lautan. Jadi yang banyak kita lihat itu lautan, karena memang sepertiga di bumi ini daratan, lebihnya lautan. Kalau tidak Allah pasakkan dengan bumi, ya, dengan gunung bumi ini, maka daratan itu akan tenggelam dan akan goyah seperti bola, ya. Bola kalau ada di tengah sungai itu kan bergoyang begini. Nah, maka Allah pasakkan gunung ke dalam bumi supaya bumi ini stabil.
Ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang kadang kita tidak pernah berpikir ke sana untuk merenungi kehebatan Allah Subhanahu wa taala melalui penciptaan gunung. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, bumi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah manusia itu memperhatikan bumi? Kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dibuat hampar oleh Allah, dihamparkan. Kita sering belajar ini ya, bahwa bumi itu sebenarnya bulat. Bulatnya seperti telur, sebagaimana firman Allah, wal arda ba'da dzalika dahaha. Daha itu berasal dari kata dahyun, artinya telur. Jadi bulatnya bumi itu seperti telur, kata sebagian ahli ilmu. Kemudian ketika kita berada di atas bumi, Allah buat bumi ini seakan-akan hampar, ya. Jadi kita berjalan kemanapun, bumi ini terasa datar, Bapak Ibu. Padahal sebenarnya bumi ini bulat dan berputar 1 jam 1000 mil per jam, ya, 1000 mil per jam. Ini kita tenang berada di atas bumi, kemudian perputaran bumi ini kita tidak merasakan. Ini semua karena kehebatan Allah. Senyaman-nyamannya kendaraan, yang paling mahal apa? Alphard lah misalnya. Panjenengan naik Alphard itu, senyaman-nyamannya Alphard, kalau udah kena lubang pasti bergerak, bergoyang, dan kita merasakan itu. Ngaten. Tapi bumi yang sangat cepat pergerakannya atau perputarannya, Allah buat manusia tidak merasa, supaya manusia tenang. Makanya ketika kita menginjakkan kaki kita ke bumi, kita berjalan di atas bumi, hal pertama yang harus kita rasakan adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Maka membaca 4 ayat ini Bapak Ibu, ayat 17 sampai ayat 20, itu yang harus kita rasakan adalah hebat Allah, besar Allah, agung Allah, dan lemah manusia. Cuman karena kita tidak paham, akhirnya ketika kita baca 4 ayat ini, kita tidak merasa apa-apa. Inilah pentingnya tadabbur, ya. Oke, paham ya? Wallahu taala alam bissawab. Sudah selesai tafsirnya ini. Nah, kita buka pertanyaan ya. Silakan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, baik yang berkenan dengan materi maupun menyimpang dari materi, tapi jangan jauh-jauh. Nah, silakan. Siksa kubur ya. Siksa kubur ada atau tidak? Dalam Al-Quran, Allah tidak pernah menyebut adanya siksa kubur. Yang Allah sebut dalam Quran siksa neraka. Tapi kalau kita merujuk kepada hadis, memang tidak banyak hadis yang menyebutkan adanya siksa kubur. Makanya sebagian pendapat sekelompok orang mengatakan siksa kubur itu tidak ada. Tapi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa siksa kubur itu ada. Apa dalilnya? Pertama, biasa kita sebelum salam diajarkan doa oleh Nabi. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung dari 4: azab kubur, azab neraka, fitnah hidup mati, kemudian fitnah dajjal. Kalau azab kubur itu tidak ada, tidak mungkin Nabi mengajarkan doa berlindung dari azab kubur. Ya, berarti azab kubur itu ada. Ini hadisnya Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, Nabi pernah melewati makam, ada 2 makam, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, sesungguhnya
mereka berdua ini sedang diazab oleh Allah. Yang satu diazab karena dia tidak mensucikan kemaluannya selepas kencing. Yang satu lagi diazab karena dia suka mengadu domba. Kemudian Nabi menancapkan batang pokok kurma yang masih basah, ditancapkan oleh Rasulullah di masing-masing kuburan itu, ditancapkan. Ini hadis Al-Bukhari. Lalu Nabi bersabda, semoga batang pokok kurma ini bisa meringankan azab keduanya, karena batang pokok kurma yang masih basah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sharih, yang jelas bahwa azab kubur itu ada, dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita tidak meyakini akidah ini, berarti kita sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke ya? Yang lain? Pencerahan Ustaz. Ini Pak, banyak itu Ustaz yang menyatakan, mengucapkan selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Saya sebutnya pakai tok, ya, supaya maknanya berubah. Nah, ulama fikih itu sebelum menjawab biasanya mereka menyebutkan dulu atau memahami dulu pengertian dari yang mau dijawab itu. Natal apa artinya? Lahir. Secara bahasa artinya kelahiran. Natal itu sama dengan Maulid. Kalau Maulid yang dimaksud Nabi Muhammad, kalau Natal yang dimaksud Nabi Isa. Nabi Isa apa Yesus? Oh, Natalnya Yesus ya. Nah, cuman pengertian lebih jelasnya ada yang mengatakan Natal itu ya kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan. Nah, berarti kalau kita ucap selamat Natal, kita mengakui Yesus sebagai anak Tuhan, dan itu murtad ya, kafir kalau kita mengakui manusia sebagai anak Tuhan. Karena akidah kita mengatakan lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Maka dalam perkara ini mengucapkan selamat Natal, saya berpegang teguh kepada firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Kalimatnya bukan bagimu hidupmu, bagiku hidupku, bukan begitu kalimatnya, tapi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya apa? Yang dibatasi oleh Islam hanya dalam urusan agama. Kalau dalam urusan sosial, dalam urusan dunia, kita tidak apa-apa ucap selamat. Misalnya teman panjenengan non muslim naik pangkat, ucap selamat, tidak apa-apa. Dia sembuh dari sakit, kita ucap selamat, tidak apa-apa. Kemudian dia nikah, kita ucap selamat, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk ke ranah agama, Al-Quran tegas, lakum dinukum waliyadin. Sekarang Natal itu urusan dunia apa urusan agama? Itu agama. Maka kita mengucapkan selamat itu perkara yang diharamkan. Jadi untuk masalah ini saya ikut pendapat MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang mengharamkan ucap selamat Natal. Oke. Tapi ini speakernya di dalam kan? Oh ya. Takutnya nanti saya ditunggu itu. Baik, jelas ya? Oke. Ada lagi? Silakan. Tidak apa-apa. Tadi disampaikan bahwa tujuan daripada Allah menciptakan neraka agar manusia takut kepada saya. Bukan itu surga, agar manusia yang kira-kira hikmah atau tujuan apa Allah memerintahkan kita untuk berpikir tentang ciptaannya, seperti unta, kemudian langit, gunung dan bumi. Apa kira-kira tujuannya? Hikmahnya apa? Kenapa kita harus bertafakur berpikir? Tujuannya apakah agar manusia tidak sombong,
ataukah apa kira-kira? Baik, itu pertanyaannya dijawab sendiri tadi. Tujuannya untuk membesarkan Allah dan mengecilkan dirinya, ya, membesarkan Allah dan mengecilkan dirinya, berarti supaya tidak sombong. Ya betul, itu pertanyaan tadi dijawab sendiri itu. Jadi tafakkur itu tujuannya adalah untuk membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Allahu Ahad, Allahus Samad ada di dalam hati kita. Kemudian ketika kita membesarkan Allah, maka kita akan mengecilkan selain Allah, termasuk kita akan mengecilkan diri kita sendiri. Baik, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.